Bab 1487. Orang yang datang tidak baik. Setelah warrior yang memasuki formasi pengirim, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat warrior yang berdiri sebelumnya. Sangat kuat, kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Lelaki itu sedikit mengangguk, meskipun orang ini setengah dewa, kekuatannya jauh melebihi dewa. Bisakah kamu mengambil pedang ini sekarang? Wanita itu bertanya. Pria itu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Ya, tapi itu akan terluka parah." Mata wanita itu sedikit menyipit. Aku tidak menyangka dunia bawah ini memiliki kejeniusan seperti itu. Adik junior, jangan remehkan dunia bawah. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, "Kamu harus tahu bahwa meskipun dunia bawah ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan dunia besar kita, kualitas para jenius yang tumbuh di lingkungan ini lebih baik daripada dunia besar kita. Seperti Wuji, seperti si pengembara, di zamannya, bahkan para jenius dunia kita yang hebat pun tidak sehebat mereka." Berbicara tentang ini, pria itu berhenti dan berkata, "Warrior yang menurutmu dia bisa dibandingkan dengan Wuji dan si pengembara?" Tanya wanita itu. Laki-laki itu berkata, "Aku tidak dapat melihat kekuatannya yang sebenarnya, dan aku tidak mengetahui pencapaian Wuji dan si pengembara, tetapi meskipun dia tidak sebaik Wuji dan si pengembara, tapi juga tidak terlalu buruk. Orang ini, setelah dewasa, pasti lebih menakutkan daripada Wuji dan si pengembara." "Kenapa?" tanya wanita itu heran. "Dia kejam." Laki-laki itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Wuji, meskipun kuat, orangnya baik, adil, dan bijaksana. Meskipun si pengembara suka menantang orang di mana-mana, tetapi dia hanya tantangan dan tidak akan membunuh orang sembarangan. Dan tidak ekstrim. Sedangkan warrior yang ini, kamu lihat apa yang dia lakukan di dunia bawah ini. Dia hampir tumbuh besar membunuh orang habis-habisan, kepribadiannya terlalu ekstrim. Sama seperti barusan, dia jelas tahu bahwa pihak lain berasal dari dunia besar, tetapi dia masih menghunus pedangnya untuk membunuh. Orang seperti ini tidak akan hidup lama atau hidup gila." Berbicara tentang ini, pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo kembali." Penyihir kecil menjanjikan sesuatu yang menggoda, tetapi hidup lebih penting. Selain itu, aku tidak ingin memprovokasi kejahatan ini untuk sekte ini. Wanita itu mengangguk, orang seperti ini memang lebih baik kurang memprovokasi. Pria itu berkata, "Aku tidak tahu keluhan apa yang ada antara gadis penyihir kecil Melanie Mo dan warrior yang, tetapi aku tahu bahwa setelah warrior yang datang ke dunia besar, klan Phoenix Suci akan mendapat masalah. Namun, gadis penyihir kecil tidak lemah. Kudengar dia sudah menaklukkan api dewa pertama klan Phoenix Suci. Hehe, aku sedikit menantikan warrior yang pergi ke dunia besar." Setelah berbicara, pria itu gemetar dan menghilang, diikuti oleh wanita itu. Kali ini warrior yang sudah muncul di kota langit berbintang, hendak menuju domain kutub selatan melalui formasi pengirim kota langit berbintang, dan kali ini Feli Nangong muncul di hadapannya lagi. "Apakah kamu akan pergi ke planet Pluto?" Feli Nangong bertanya. Warrior yang mengangguk, "Jika kamu mencoba menghentikanku, maka kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kenapa kamu tidak berhenti dengan tenang?" Feli Nangong berkata dengan lembut. Dia adalah seorang pengusaha dan memperhatikan menghasilkan uang dengan damai. Dia tidak mengerti pendekatan warrior yang. Sederhananya, dia merasa bahwa warrior yang terlalu memotivasi diri sendiri. "Tenang." Warrior yang mencibir, "Nona tertua, idemu konyol. Aku bertanya kepadamu,
jika aku mengalami kecelakaan sebelumnya, aku tidak akan pernah kembali. Saat itu, Putri Kaisar dan planet Tianyun, serta bawahan warrior Yang, dan para wanitaku, apa yang akan terjadi pada mereka? Nasib mereka pasti 100 kali lebih menyedihkan daripada yang dapat kamu bayangkan. Feli Nangong terdiam karena warrior yang benar. Jika warrior yang tidak kembali, planet Tianyun harus dikatakan berbicara dengan warrior yang semua mungkin menderita. Orang-orang itu akan melakukan apa saja untuk memaksa warrior yang muncul. Sifat manusia sering baik, tetapi lebih sering jahat. Feli Nangong menghela nafas dengan suara rendah, kemudian dia menjentikkan jarinya, dan cahaya putih memasuki alis warrior yang mengatakan, ini adalah informasi tentang planet Pluto, seharusnya bisa membantu. Warrior yang melirik Feli Nangong, terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia tidak berhenti, langsung memasuki barisan teleportasi formasi pengirim ke planet Pluto. Orang ini. Feli Nangong menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan menghilang. 3 hari kemudian, warrior yang keluar dari formasi pengirim. Dia melihat sekeliling, dan saat ini, dia sudah berada di kutub selatan. Berdiri di sana, warrior yang memejamkan matanya sedikit, menyerap materi yang diberikan Feli Nangong kepadanya. Setelah 10 napas, warrior yang membuka matanya, lalu tubuhnya bergetar, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Warrior yang belajar dari informasi yang diberikan kepadanya oleh Feli Nangong bahwa ada 2 kekuatan bintang 4 di domain kutub selatan, salah satunya adalah planet Pluto yang merupakan kekuatan bintang 4, jadi kekuatannya secara alami tidak lemah. Di antara mereka, ada sekitar 37 master yang dikenal di tingkat dewa lanjutan dan ini hanya di permukaan, berapa banyak yang diam-diam ada, yang tidak diketahui. Dan setengah dewa lanjutan tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa planet Tianyun sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan planet Pluto, itulah sebabnya Feli Nangong menghentikannya sebelumnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, warrior yang muncul di planet Pluto, dan begitu dia muncul, seorang lelaki tua muncul di depannya. Siapa yang datang? Napas lelaki tua itu mengunci warrior yang. Warrior yang menghunus pedangnya dan menebas, kemudian tubuhnya bergetar dan menghilang tidak jauh. Di tempat, tubuh lelaki tua itu langsung menegang. Dalam sekejap, alis lelaki tua itu tiba-tiba terbelah. Kemudian, retakan itu menjadi semakin besar. Secara bertahap, tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2 bagian langsung dari tengah. Pembunuhan 1 tembakan. Dengan kekuatan warrior yang saat ini, tidak sulit baginya untuk membunuh dewa biasa dalam hitungan detik. Benua Kaisar Dunia Bawah, Istana Dunia Bawah. Di istana, duduk di tempat pertama adalah seorang pria paruh baya berjubah emas. Orang ini adalah Vicky Lee, penguasa dunia bawah yang terkenal di planet ini. Vicky Lee ini mungkin tidak diketahui siapapun di wilayah Kutub Timur, tetapi di Kutub Selatan ini, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Karena dia adalah master pertama di Kutub Selatan. Di bawah, ada 17 lelaki tua berjubah hitam, semuanya dewa. Selain 17 lelaki tua berjubah hitam, ada orang lain, Nufoma. Pada saat ini, Nufoma, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajahnya sangat suram. Warrior yang benar-benar membunuh 6 dewa kita. Pada saat ini, Vicky Lee tiba-tiba berkata. Di bawah, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri, tepat. Selain itu, dia juga menyatakan perang di planet kita. Vicky Lee mengangguk, warrior yang. Pada saat ini, Nufoma tiba-tiba berdiri, kepala Lee,
kapan kita akan menyerang planet Tianyun? Alasan mengapa dia tidak melarikan diri kembali ke dunia besar adalah karena dia sedang menunggu planet Pluto untuk menyerang planet Tianyun. Jika penghinaan yang dideritanya di planet Tianyun tidak hanyut, bagaimana mungkin dia mau kembali ke dunia besar? Vicky Lee melirik Nufoma, Tuan Muda Ma sebaiknya kembali ke dunia besar. Kembali. Nufoma berkata dengan sengit, kalau begitu warrior yang belum mati, aku tidak bisa kembali. Kepala Lee, warrior yang ini membunuh 6 dewa di planetmu. Apakah ini tidak memalukan? Vicky Lee menggelengkan kepalanya, orang ini tidak boleh diremehkan, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Aku tidak peduli tentang itu. Nufoma berkata dengan dingin, Kepala Lee, jika ingin pergi ke dunia besar, kamu harus menerima ujian dari dunia besar, dan keluarga Ma yang akan menguji dunia bawah kali ini. Mata Vicky Lee sedikit menyipit, Tuan Ma mengancamku. Tidak berani. Nufoma berkata lembut, hanya mengingatkan kepala Lee. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dan berkata, Kepala wilayah, kali ini, itu benar-benar tidak dapat dilakukan seperti ini. Sekarang, seluruh dunia bawah sedang mengawasi kita untuk melihat bagaimana kita akan melakukan serangan balik. Jika kita tidak melawan, maka reputasi planet kita akan anjlok, yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Orang tua lain berdiri dan berkata, benar, planet Tianyun hanyalah kekuatan yang tidak populer hari itu. Jika kita tidak melawan, apa keagungan planet kita? Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang, dan biarkan dunia tahu bahwa bukan sembarangan orang yang bisa menyerang kita. Vicky Lee hendak berbicara, ketika tiba-tiba, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat keluar aula, seseorang akan datang dan orang yang datang tidak baik. Suara itu jatuh, lalu menghilang di tempatnya. Duar. Pada saat ini, suara keras bergema di seluruh benua kaisar dunia bawah. Formasi pertahanan yang menutupi langit benua hancur oleh tatapan heran semua orang. Kemudian, cahaya pedang datang dari langit seperti bintang jatuh ke arah penguasa benua. Invasi musuh. Semua orang tercengang, siapa yang berani menyerbu benua ini? Di atas kota kekaisaran dunia bawah, cahaya pedang menghilang, dan warrior yang muncul di mata Vicky Lee dan yang lainnya. Saat dia melihat warrior yang, wajah Nufoma langsung berubah mengerikan. Vicky Lee memandang warrior yang, kamu adalah warrior yang. Mendengar kata-kata Vicky Lee, semua orang di lapangan tercengang, jelas, mereka tidak berharap pria ini akan datang ke benua. Dan, masih sendiri, apa yang dia lakukan? Cari mati. Warrior yang tidak menjawab Vicky Lee, dia melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Nufoma. Langit memiliki keutamaan hidup yang baik, dan aku, warrior yang, juga memilikinya. Kalian serahkan Nufoma ini padaku dan aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Sungguh konyol menginginkan kepalaku. Mulut Nufoma melengkung dengan sarkasme, warrior yang, menurutmu siapa dirimu? Warrior yang tidak peduli dengan Nufoma, tetapi memandang Vicky Lee dan berkata, bagaimana menurutmu? Vicky Lee menatap langsung ke arah warrior yang, bagaimana jika tidak? Warrior yang mengangguk, kalau begitu aku akan memenggal kepalamu, bagaimanapun juga, aku juga ingin melakukannya. Kamu seorang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam mencibir, sungguh konyol memenggal kepala kita, warrior yang, aku akan menunggu di sini, ayo, biarkan aku menunggu dan melihat bagaimana kamu akan memotong kepala kita. Aku. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas.
Pedang itu keluar, dan dalam sekejap, pedang itu menutup. Di kejauhan, pria tua berjubah hitam yang baru saja berbicara membeku. Saat berikutnya, kepalanya berguling dari lehernya, darah mengalir deras. Setiap orang bersambung.